Udah kan ya? Maaf saya katro pakai Zoom. Jadi gini guys, ini kan Zoom free. Gua nggak punya nih Zoom premium, jadi batasnya kan cuma 40 menit. Jadi nanti ketika 40 menit, kita akan ganti Zoom lagi gitu. Jangan ini ya, jangan langsung bad mood. Karena ya enak-enak ngobrol, nanti tiba-tiba ting hilang. Oke guys, gua hari ini sebenarnya rencananya Fani emang. Tapi gue juga sekalian penasaran akan sesuatu. Gue kemarin langsung aja lah, gue malas pakai pembukaan yang formal gitu. Kan gue udah bilang, saya tidak suka formal-formal. Oke, jadi gini guys, gue tuh kemarin sempat bikin thread tentang data scientist, tentang apa ya, kerjaan data scientist yang satu rated kayak gitu. Gue bikin thread di Twitter, gue mention HRD bacot dan akhirnya viral. Nggak terlalu viral sih, karena like-nya cuma nyampe 4.000 kalau nggak salah, apa 1.000-an ya, atau gue lupa. Ya kalau cuma nyampe 4.000 nggak nyampe 12.000 itu belum bisa dikatakan viral, tapi ya rame lah. Nah, di situ gue bilang bahwa data scientist itu saturated, data scientist itu butuh shifting dari data scientist yang biasa-biasa aja sampai jadi data scientist yang nggak biasa. Dan kalau gue sih usulnya data scientist yang nggak biasa itu harus perlu juga belajar tentang bisnis. Nah, sekarang kebetulan Fani dan teman-temannya Angel dan Vicky, kalian kan semua dari jurusan data scientist. Nah, nanti diskusi kita akan ke arah situ tuh, karena gue pengen tahu dari perspektif mahasiswanya langsung yang belajar. Kalian udah berapa tahun BTW? Udah berapa semester? Dua. Ya, udah 2 semester, berarti udah setahun lah ya, udah lumayan. Nah itu gimana perspektif kalian dengan argumen gue itu? Coba, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu. Gua Bima, gua alumni dari UGM, jurusan Teknik Fisika. Saat ini gue kerja sebagai data engineer dan BI analis di suatu perusahaan konsultan di Jakarta. Jadi emang ranah data scientist, data engineer, data analis itu udah merupakan kerjaan gue sehari-hari gitu. Jadi gue banyak apa ya istilahnya, kayak masih banyak pertanyaan, masih banyak definisi, masih banyak kayak uh, apa yang sebenarnya BI atau data scientist atau DA lakukan kayak gitu. Oh ya, terus kemarin juga gue sempat ngobrol sama salah satu data scientist mana ya gue lupa. Pokoknya yang sering ditonton sama Fani, namanya Mas siapa weh? Saipul, si Faul, Mas Faul, iya. Mas Faul itu gue kemarin Twitter itu apa space sama dia ngomongin tentang data scientist, atau lebih tepatnya ngomongin tentang thread gue itu, dan gue juga dapat masukan, banyak dapat insight baru. Nah sekarang giliran kalian untuk share insight kalian. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu. Silakan, gue udah kenalan tadi. Lanjut ke siapa? Gue lempar nih. Kalau nggak ada yang mau gue tunjuk. Woi, di mute woi. Yang mau. Oh, ya udah lu Fan dulu. Jadi Lu dulu ya Fan. udah aku dulu. Oke, Oke. gue Vanessa. Gue mahasiswa semester 2 Sains Data di Telkom Purwokerto. Halo guys. Semua malu banget. Ah, kesibukan lo apa Van sekarang? Kuliah doang? Apa ada lagi? Enggak dong. Oh. Gue ngurusin karena mau ujian mungkin tugas besar, terus Mm-mm. ujian, terus persiapan lomba juga, terus sama organisasi Woi, sih. mantap anak lomba. Applause. Oke, udah Van. Udah. Oke, lanjut ke siapa? Silakan. Silakan. Tidak ada yang mau? Oke. Oh, Angel. Hai, Oke. kenalin gue Angelin. Oke. Oke, kenalin gue Angelin. Panggil aja Angel, nggak apa-apa.
sama juga kayak Vanessa dan Vicky, sama-sama mahasiswa Sains Data IT Telkom Purwokerto, baru semester 2. eh paling kalau kesibukan, kebetulan satu kelompok sih kita ya, Van. Lomba juga buat siap-siap Wah. lomba selain kuliah, sama ya satu organisasi juga. Jadi ketemunya Vanessa dan Vicky lah. Oh, kalian satu. Oke. Enak nggak kerja sama Vanessa? Repot ya? Capek emang. Susah banget nih anak. Aduh. Emang parah. Kelihatan sih. Oke. Next, Vicky. Oke, perkenalkan nama aku Vicky Haidar Amrullah, biasa dipanggil Vicky. Dan sama aku mahasiswa Sains Data di ITTP dan juga seorganisasi sama mereka gitu. Untuk kesibukannya ya paling berorganisasi sama kuliah aja sih. Gitu. Oke, nice. Oke deh. Gue pengen kenal lebih dalam tentang jurusan kalian. Coba dong, salah satu dari kalian mungkin perkenalkan jurusan kalian itu apa, belajarnya apa, apa lagi ya? Pokoknya serba-serbi jurusan kalian lah, Sains Data. Soalnya ini baru kayaknya. Soalnya gue belum pernah dengar Sains Data waktu zaman gue kuliah gitu. Jadi, oke, silakan kenalin jurusan lu, serba-serbi jurusan lu apa? Siapa yang mau? Sebelum kita masuk ke diskusi tentang tadi. Kuy. Oke. Oke, Van. Mau duluan? Enggak, kamu aja. Oke. Jadi mungkin kalau untuk perkenalan singkat, program studi S1 Sains Data IT Telkom Purwokerto itu memang prodi pertama di Jawa Tengah, Sains Data pertama di Jawa Tengah, yang nantinya akan mencetak lulusan dengan keahlian data science gitu. Kita juga umurnya baru 1 tahun berapa bulan gitu, bentar lagi 2 tahun sih emang. Wih, Kita masih baru banget. mau Dies Natalis juga nih bentar lagi. Oke, nice. Ya gitu. Dan kita itu di bawah Fakultas Informatika. Oh, jadi bukan jurusan sendiri? Enggak. Jadi kita di dalam satu Fakultas Informatika. Terus di dalamnya ada 4 jurusan atau 4 prodi. Nah, kita di dalam situ salah satunya. Fakultas terus jurusan departemen. Bener ya, bener. Oke. Oke, ada lagi? Oke, silakan Van. Mungkin Vicky aja, Vicky. Mungkin buat sains datanya aja kali ya. Kalau di sains data sih kita kayak campuran dari ilmu pemrograman sama statistika gitu. Jadi kita pastinya berurusan dengan data ya sesuai namanya dan kita bakal menggunakan data itu buat memprediksi masa depan gitu. Misal buat suatu perusahaan atau startup seperti itu. Itu aja sih dari aku. Oke. Nah, karena ini kan sains data ini baru ya. Kalau baru tuh istilahnya kalau misalnya sebuah produk baru tuh kan testimoninya kan dikit ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih alasan kalian milih jurusan yang baru ini? Ini baru loh, baru. Kenapa kalian nggak milih jurusan yang udah established, yang emang udah terkenal di mana-mana, udah dikenal orang? Kenapa kalian milih jurusan sains data? Iya, diam sekali. Ada suara jangkrik. Ayo. Mungkin dari gue ya. Ya, boleh dari gue. Jadi kalau dari gue, waktu SMA gue juga sempet bingung buat milih jurusan. Dan waktu itu gue yakin sains data karena pertama gue tuh anaknya tuh pengen tahu dan kayak pengen nyelesain masalah gitu loh. Gue tuh tipe orang yang gregetan gitu, terus gue tuh kepo banget kan anaknya. Jadi menurut gue sains data itu cocok sama gue, gitu aja sih.
Oke. Lanjut dulu lah. Gue pengen dengar semua dulu. Coba lanjut ke siapa ya? Vicky. Alasan lo apa, Vicky? Kalau aku sih pertama dengar sains data itu dari Universitas Airlangga ya, karena dia juga buka di tahun yang sama, walaupun lebih awal ITTP gitu. Tapi aku pertama kali tahu itu dari mereka, dan terus cari-cari dan kelihatannya kayak menyenangkan gitu. Terus juga prodinya jarang banget di Indonesia, jadi lulusannya pastinya saingannya masih sedikit gitu. Walaupun sains data sendiri kan sebenarnya bisa dari luar yang misal kayak teknik informatika atau sistem informasi ya kan, kayak mereka mungkin melakukan apa ya self learning gitu terkait sains data, tapi kan kalau yang benar-benar certified gitu ya kayak dari sebuah universitas itu kan masih jarang, jadi ya saya join aja gitu. Oke. Lanjut dulu ke Angel. Oke, Kak. Awalnya kenapa sains data? Sebenarnya awalnya emang nggak langsung kepikiran ke sains data sih. Awalnya itu ke aktuaria. Yang sebenarnya kan kalau di aktuaria itu kan ya ilmu yang memperhitungkan analisa resiko, analisa data, finansial gitu kan, Kak. Jadi ekonomi, statistik, matematika gitulah ya. Cuma kalau dilihat di Indonesia jurusan aktuaria itu kan udah lebih duluan muncul daripada sains data. Jadi memang saingan di pekerjaan maupun ambil di perkuliahan tuh banyak banget dan susah. Jadi cari peluang jurusan lain yang sebenarnya tuh sama-sama menginterpretasikan suatu data gitu atau mengolah data lah dan lain-lain. Ya udah akhirnya ketemu sama sains data ini gitu, Kak. Oke. Oke. Sekarang gue ada 3 pertanyaan untuk masih ada 3 pertanyaan sih. Pertama ke Vanessa dulu lah. Van, kenapa lu kalau problem solving, kenapa lu masuk ke data gitu kan? Kan data kan apa ya? Lu masuk matematika aja atau statistika aja udah bisa problem solving. Bahkan data scientist tadi kan juga kata lu ada statistik juga ya. Tadi kata siapa gitu, data statistik. Nah, kira-kira dari 1 tahun ini yang lu rasakan terkait problem solving apa gitu? Ada nggak dari sains data yang lu udah belajar setahun ini? Oh ternyata problem solving di sains data ini gini loh. Oh, gue baru ngerasain bedanya sama yang lain misal. Atau ada alasan lain gitu? Menurut gue kalau buat problem solving, kenapa nggak MTK atau jurusan lain? Karena gue nggak begitu suka tertarik dengan matematika gitu. Cuma gue tuh kayak anaknya emang kepo gitu loh. Jadi gue tuh cuma ada matematika. Iya gue tahu data. Okay. Iya ada. Gue tuh bukan tipe orang yang nggak suka, cuma gue tipe orang yang ya udah ngerjain, tapi gue bukan orang yang suka di hubungan kayak gitu sih. Kalau buat problem solving di dunia nyata, gue sering banget dapet kayak misalnya dikasih studi kasus, misalnya gimana sih cara naikin laba dan lain-lain gitu sih. Gue lebih suka yang ke arah kayak gitu. Dan nggak cuma bisnis sih, dan banyak bidang lain gitu. Oke. Lo tahu data scientist ada ngoding nggak sebelum masuk data scientist atau sains data, jurusan sains data? Gue tahu. Ini gue yang jawab atau yang temen gue nih? Oke, gue tahu. Cuma karena ya itu tadi, gue tuh cuma gue masuk data scientist karena gue tuh punya rasa pengen tahu yang sangat tinggi. Menurut gue tuh tipe orang yang misalnya nih ada isu tentang misalnya tentang apa ya, tentang misalnya COVID-19. Nah menurut gue kalau gue masuk sains data, gue tuh nggak cuma mikir COVID itu nyelesainnya gini, cuma setelah waktu belajar sains data, gue tuh juga belajar kayak teknik-teknik misalnya cara nyelesainnya, kayak misalnya programmingnya kayak gimana, dan lain kayak itu input datanya kayak gimana. Gitu sih. Iya. Oke, nice. Gue mau ke Vicky dulu. Vicky, tadi kan kata lu sains data itu
apa ya tadi? Ada hubungannya sama mirip-mirip kayak jurusan informatika gitu-gitu kan ya? Kalau nggak salah. Nah, yang gue pengen tanyain adalah setelah pengalaman 1 tahun ini di Sains Data, kira-kira kalau lu bandingin sama jurusan informatika, bukan bedanya sih. Menurut lu Sains Data itu ada ciri khasnya nggak, ada keunggulan dibandingkan sistem informatika? Soalnya kan kalau misalnya sistem informasi ya, atau informasi kayaknya sistem informasi itu punya kemampuan yang ada di data science, ada di Sains Data, terus buat apa ada Sains Data gitu? Ya nggak? Jadi kenapa kita harus milih Sains Data? Kenapa nggak milih teknologi informasi aja? Orang gue dapat ilmu yang sama dengan Sains Data kayak gitu kan? Harusnya Sains Data punya satu keunggulan. Nah ini gue pengen tahu. Kira-kira menurut lu apa, Fik? Kalau menurutku tadi kan yang teknik informatika atau sistem informasi itu kan kayak mereka bisa menyabang gitu ya ke sains data. Tapi kalau di sains data sendiri itu kan kayak udah dari awal memang kita itu fokusnya itu di sains data gitu. Jadi pastinya semua pelajarannya juga pasti diintegrasikan dengan sains data gitu, dengan pemrograman. Kalau misal kayak kita bicara dengan kayak prodi lain kayak misal matematika atau statistika, itu kan mereka juga lebih luas pastinya, dan nggak semua ilmu yang ada di matematik atau statistika itu juga mungkin kepake di sains data seperti itu. Jadi kalau kita masuk di prodi sains data itu benar-benar udah terfokus gitu di sains data. Oke. Oh bisa. Ya sistem informasi terlalu luas ya. Ya. Dan gue juga memaklumi bahwa sistem informasi, orang-orang yang di sistem informasi juga sebenarnya belum tentu bisa sains data, karena ya itu tadi, karena terlalu luas dia nggak bisa belajar spesifik. Dia harus milih mana yang harus dia fokusin, mana yang harus dia buang gitu. Kalau dia sains data emang udah fokus ke data, dan ya itu keunggulannya. Oke, menarik. Apalagi ya, nggak ada di Angel. Tadi gue tuh ngelihat sebenarnya tadi hampir gue counter itu tentang peluangnya gede untuk sains data di bidang kerja gitu. Padahal sekarang lagi padat-padatnya di sains data, itu lagi sangat red ocean lah, sangat merah di sains data itu, sangat semua orang bisa dapat gelar sains data atau data scientist. Karena ya kan seperti yang kalian tahu, ada banyak bootcamp yang mengajarkan selama 6 bulan tentang data scientist. Nah, sekarang pertanyaan untuk Angelina adalah apa yang bisa nih, gue pikir ya, kalau kuliah itu kan 4 tahun, bootcamp itu 6 bulan. Artinya secara logika gue, belajar sains data selama 4 tahun itu harusnya lebih powerful dari orang belajar bootcamp 6 bulan. Nah, mungkin menurut pengalaman Angelin selama 1 tahun ini, kira-kira apa yang udah didapat di kuliah sains data yang nggak didapat di bootcamp? Ya menurut ini aja sih, menurut Angelin. Kalau misalnya belum pernah ikut bootcamp data scientist, ya nggak apa-apa. Mungkin pernah dapat cerita. Atau kalau misalnya belum pernah juga, ya silakan pakai ininya aja, sepengetahuannya aja. Oke. Gimana Angelin? Oke. Berat ya. Sebenarnya aku jujur aku tuh belum ngikutin banget sih Kak tentang bootcamp-nya tuh kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Cuma kalau yang bisa dibilang dengan waktu sesingkat di bootcamp dengan yang di kuliah itu aja, sebenarnya dari kuliah tuh kan kita nggak cuma belajar dari materi sains data doang kan Kak. Tapi gimana kita juga pakai, misalnya gini deh, kita bertahun-tahun 4 tahun gitu ya Kak, belajar tentang teori di data science. Nah, dari situ tuh kita tuh kayak terlatih pola pikir kita dengan misalnya logika matematika lah, atau teori probabilitas lah, apa dan lain-lain. Itu tuh di otak tuh jadi kerekam gimana kita tuh menjalani keseharian kita dengan kita menganalogikan dengan si teori-teori itu gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya di bootcamp belum tentu kayak gitu, karena kalau menurut aku
walaupun lebih enjoyable karena ya cuma 6 bulan. Misalnya kayak kegiatannya ya itu aja, fokusnya di 6 bulan ya itu doang gitu kan. Mungkin nggak terpecah belah kalau kayak di kuliah gitu. Cuma pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu menurut aku sedikit kurang. Bukan sedikit sih, benar-benar kurang karena jadinya nggak bisa ngerasain gimana sih pengaplikasian teori itu membentuk pola pikir kita selama bertahun-tahun. Karena dari materi yang diajarin sama dosen itu kan bukan cuma dipraktekin dalam bekerja kan, tapi juga dalam ya kita misalnya ngurus apa di luar pekerjaan kita gitu sih kalau dari aku. Lebih ke jadinya pikiran kita tuh terlatih untuk gimana cara kerja di pengaplikasian teori-teori kita gitu di kehidupan, di universitas, di kantor gitu. Siap. Gue setuju banget dengan argumen itu karena di jurusan gue teknik fisika, gue juga diajarin di 4 tahun itu gue diajarin jika kita belajar fisika, kita harus tahu bagaimana fenomena fisika itu terjadi. Jadi nggak hanya hafal rumus, tapi lu tuh harus tahu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika rumus ini digunakan. Fenomenanya apa gitu. Kan karena kebanyakan teknik fisika itu fisika klasik, jadi kayak bisa dibayangkan lah kalau misalnya kita pakai rumus ini, pakai hukum Newton 1, 2, 3, nanti hasilnya apa gitu. Nah, dan gue pernah ngomong juga di YouTube gue bahwa skripsi itu tujuannya adalah membentuk pola pikir. Nah, salah satu keuntungan kuliah sains data 4 tahun selain tadi benar pola pikir sama 4 tahun, nanti juga ada skripsi yang tujuannya itu untuk membangun pola pikir lo terhadap kegiatan sains data ini menjadi lebih baik. Karena gue banyak lihat orang-orang jebolan bootcamp karena saking banyaknya ya bootcamp itu tuh kayak kualitasnya gue bukan meremehkan bootcamp, tapi mungkin karena kebanyakan bootcamp 6 bulan di mana pelajaran sains data itu sebenarnya ribet, sebenarnya butuh pemahaman yang kuat, statistik fundamental yang kuat, matematik yang kuat, tapi dipadatin jadi 6 bulan tuh kayak mungkin mereka kaget gitu. Bukan karena kualitas mereka jelek, tapi mungkin mereka kaget karena data scientist kayak gini, susah sekali gitu. Nah, dengan sains data sih gue setuju bahwa waktu 4 tahun itu emang perlu kayaknya untuk mempelajari sains data. Oke, gue setuju Angelin tentang pola pikir itu. Oke, sekarang hal yang kalian suka dari jurusan sains data di jurusan kalian apa? Gue pengen tahu. Siapa ya? Angelin dulu deh. Enggak, Vicky dulu. Vicky kan ini. Ya, lanjut. Ya, jadi yang aku suka dari belajar di Prodi Sains Data ya pastinya lingkungannya juga teman-teman pastinya ya mereka juga minatnya di Prodi Sains Data itu sendiri. Jadi kalau mungkin diskusi, belajar bareng dan lain-lain pun nggak jauh-jauh dari sains data. Terus juga dari dosen pastinya ilmunya lebih terfokus ke sains data gitu. Gitu aja sih. Oke, sip. Lanjut ke siapa ya? Vanessa terakhir aja udah. Angelin, ayo. Oke. Kalau di TTP itu kan dia gimana ya? Kurikulumnya tuh kayak mendukung kita itu untuk mencapai kriteria di nasional maupun internasional gitu kan, Kak. Jadi kalau kita mahasiswanya tuh ada info-info tentang misalnya kegiatan-kegiatan internasional maupun nasional yang mendukung prodi kita tuh kayak dapat support dari dosen tuh banyak gitu loh, Kak. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, misalnya cari nilai sendirian atau cari nilai keaktifan sendirian, tapi kita juga kayak dituntun. Bahkan kalau kita bilang ke dosen wali gitu, kayak cepet gercep untuk cariin dosen pembimbing. Jadi kayak ya udah jadi makin terpacu gitu untuk ayo bikin ini yuk, kayak menghasilkan karya gitu sih. Oke, nice. Wah, gue suka nih emang environment yang support untuk bikin karya.
Oke, next Fani. Kalau gue karena bukan beberapa sih, beberapa minggu kemarin gue tuh belajar tentang data mining, dan di situ gue nemu banyak hal banget. Jadi gue kayak suka banget, kayak misalnya gue nge-scraping data Twitter, gue jadi punya pengetahuan kayak pendapat orang tuh banyak banget gitu loh. Terus yang kedua mungkin yang tadi Angel bilang, lingkungan. Dan dosen gue tuh emang sangat-sangat membantu mahasiswanya. Misalnya kalau gue pengen belajar data mining, nah dosen gue tuh kayak kita, menurut gue gitu, bukan ngajarin waktu kuliah sih, kayak misalnya di lain waktu kalau kamu pengen, misalnya gini, kalau gue tertarik sama misalnya suatu permasalahan, dosen gue tuh mau ngebantu tentang cari solusi di permasalahan itu gitu. Oke. Kalau boleh tahu background dosen kalian tuh matematika statistik ya kebanyakan ya? Atau ada yang computer science? Kebanyakan komputer tinggal sih. 10 menit. Oke, lanjut. 10 menit lagi guys. Habis itu kita pindah. Bikin room baru. Enggak. Rejoin. Apa tadi? Dosen kalian backgroundnya matematika statistik semua ya? Atau ada yang computer science? Atau ada yang bahkan dari bisnis? Malah kebanyakan komputer sih, Computer setahu science. aku ya. Oke. Masuk akal. Oke. Kalau di jurusan gua atau jurusan teknik yang udah konvensional, fasilitas kampus kan kayak lab atau kayak apa ya, kalau di jurusan gue tuh teknik fisika tuh ada lab energi yang isinya ada kincir angin, ada wind tunnel, ada panel surya. Pokoknya ada fasilitas yang mendukung kita sebagai engineering physics, teknik fisika itu untuk mengimprove kemampuan kita atau untuk mempraktekkan kemampuan teori fisika kita ke tadi peralatan fisikanya gitu. Ada peralatannya. Nah, kalau di sains data, fasilitas yang menurut kalian menarik apa gitu? Atau komputer doang? Kalau kan data kan di komputer doang. Apakah komputer aja atau bahkan udah kalian sains data itu udah integrated dengan cloud computing kayak gitu? Karena menurut gue kampus tuh sebenarnya harus udah migrate ke cloud computing kayak gitu. Silakan dari siapapun yang mau jawab duluan. Gua haus lagi. Ayo guys. Oke Kak, jadi ini setahu aku sih ya, aku waktu itu taunya itu dari kayak tour kampus gitulah, dari salah satu akun Instagram ITP bikin tour kampus gitu. Kalau untuk fasilitas laboratorium itu emang udah lengkap sih untuk komputer dan lain-lain, pokoknya udah siap. Nah, cuma kita itu dari sains data difasilitasi namanya keahlian rekayasa data. Yang nggak sih, Ivan? Fik, kayaknya kelompok keahlian rekayasa data. Jadi pakar rekayasa itu kayak tim risetnya dosen gitu. Jadi sebelumnya mungkin udah ada alat-alat. Putus ya? Enggak. Oh, udah ada alat. Oke. Selain itu cloud computing belum ada ya di fasilitas kalian? Karena gue belum pernah ke kampus juga, jadi gue kurang tahu untuk fasilitas kayak cloud computing itu. Mungkin kalau buat praktikum gue sekarang lebih ke statistik sih, kayak misalnya pakai SPSS gitu loh, atau Minitab. Kalau yang kayak gitu belum. Oke. Kalau Vicky ada ini nggak? Ada menurut lo fasilitas yang menurut lo enak gitu? Sebenarnya ya kurang lebih sama ya kayak teman-teman tadi. Terus juga kita kan belum sering di kampus gitu ya. Tapi ini juga aku pernah dengar gitu dari salah satu dosen pemrograman kita gitu. Jadi kita juga difasilitasi komputer yang khusus buat mengoperasikan machine learning atau deep learning gitu. Karena kan memang model-model machine learning atau deep learning itu kan
sangat berat gitu dan membutuhkan spesifikasi device yang tinggi gitu. Jadi kalau nggak salah mereka memang memfasilitasi kita komputer yang seperti itu. Oke, nice. Keren. Oke, good. Fasilitas emang untuk menunjang ML tuh bener-bener. Karena soalnya waktu gue skripsi, gue ML, itu tuh kalau nggak ada komputer high spec gitu, ya udah skripsi gue kayaknya nggak jalan. Karena training audio, oh shit man, itu berat sekali daripada gambar. Oke. Kalian baru 1 tahun ya. Gue sebenarnya pengen nanya agak maju ke depan gitu. Tapi ya bolehlah. Dengan pengalaman kalian 1 tahun ini, menurut kalian udah punya tujuan setelah lulus mau ngapain nggak? Atau misal mau lanjut kuliah kek, mau kerja sebagai apa gitu? Udah ada gambaran belum setelah 1 tahun di sini? Siapapun jawab. Loh, malah ketawa. Oke. Kalau gue, ya gue lebih ke data scientist sih. Gue belum kepikiran buat mungkin lanjut kuliah, tapi lanjut kuliah S2. Tapi gue pengen lebih ke dunia kerja dulu. Oke. Gitu aja. Oke, nice. Apakah di sini semua sama atau ada yang beda? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Aku paling sama sih Kak, cari pengalaman dulu di dunia kerja, tapi emang udah ada rencana pengen S2, kayak targetnya harus S2 gitu, tapi ngerasain dulu dunia kerja setelah S1. Oke, siap. Vicky, sama? Kalau aku ya pastinya ingin kerja dulu ya. Kalau S2 mungkin mengikuti kali ya. Misal kalau memang butuh buat studi lanjut ya pastinya S2. Tapi kan kalau yang terkait komputer sebenarnya kan self learning juga bisa gitu. Tapi mungkin dengan S2 ya pastinya lebih banyak ilmu lah ya. Jadi ya ngikut aja sih. Oke. Nah, karena gue udah mengenal jurusan Sains Data, udah lumayan tahu. Mari kita kembali ke topik pertama tentang gue punya pendapat bahwa ya data scientist itu kan saturated, di mana-mana ada data scientist. Bootcamp-nya aja banyak banget. Nah, terus pendapat gue aja adalah kalau misalnya data scientist begitu banyak, berarti siap-siap aja bagi kalian yang calon, ini bukan aku takutin ya, tapi menurut gue aja, walaupun gue belum tahu realnya gimana, dan menurut Mas Faul waktu gue spesi kemarin, dia bilang market untuk data scientist akan selalu ada gitu. Nah tapi kan akan selalu ada, belum tentu dengan spesifikasi kita yang sekarang, data scientist yang sekarang, itu memenuhi market masa depan gitu kan. Apalagi kalian masih ada panjang sekali perjalanannya untuk menjadi data scientist. Kalau gue kan udah mulai panik nih, aduh tidak, data scientist saturated, saya bisa pengangguran dong gitu, tidak ada kerjaan. Nah, gue berpendapat bahwa kalau misalnya kita masih menjadi data scientist yang biasa, kayak jebolan-jebolan bootcamp yang kualitas menengah ke bawah gitu, gue yakin kalian akan terseleksi gitu, tidak akan diambil oleh sebuah perusahaan, atau bahkan kalau kalian udah kerja di sebuah perusahaan, kalau kalian nggak shifting, ya kalian akan di replace dengan banyak profesi atau banyak title yang kerjaannya tuh bisa menggantikan DS. Nah, salah satu argumen gue adalah DS itu harus shifting untuk belajar bisnis. Nggak hanya matematika dan statistik dan programming tentunya, tapi juga belajar tentang bisnis knowledge, pokoknya bisnisnya. Nah, gue pengen nanya pendapat kalian sebagai mahasiswa jurusan Sains Data. Menurut kalian Sains Data yang belajar bisnis atau Sains Data yang saturated kayak gini, apakah benar atau salah gitu? Pendapat gue benar atau salah?
Atau menurut kalian ada pendapat lain yang lebih cocok dari gue? Silakan. Kalau menurut gue ya, karena gue juga ikut bootcamp sebenarnya. Nah, Tapi ini dia double job. Oke, nice. Oke, lanjut. jadi gue juga ngerasain ikut bootcamp, gue juga ngerasain ikut kuliah. Jadi tapi itu nggak apa-apa. Hah? Putus bro, tengah jalan apa nggak apa-apa? Zoom lu kurang 1 menit. Oh iya, bentar. Udah kita nunggu 1 menit dulu, keluar rejoin lagi. Silakan dipikirkan tentang argumen saya. Kalau setuju ya oke. Kenapa alasannya? Kalau nggak setuju kenapa alasannya? 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oh tidak mati. Nggak pas. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Ah, gembel. Less than 1 minute tuh 60 detik cuy. Lama amat. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close the